Inilah negeri tetangga kita, Malaysia. Dahulu dikenal dengan nama Negeri Tanah Melayu atau Malaya. Sejak ratusan tahun lalu, sejumlah kaum migran datang ke negeri ini. Mereka ingin mengadu nasib dan salah satunya berasal dari Banua Banjar. Ampuni dosa, kasih satu mata dalam dunia, gilir-giliran si banyu mata, kampung yang jauh bakal putus. Konon kaum migran asal Banua Banjar itu setelah lama batanah banyu, baanak bacucu, bahkan babuyut, ternyata generasinya masih ada sampai saat ini. Budaya dan cara hidup mereka pun tak pernah luntur, layaknya sebagaimana di Banua. Cirinya yang paling menonjol adalah tetap berbahasa Banjar. Itu pang jadi sanggupku, mulai lawan bismillah, batis nang kanan ku langkahkan, lalu tawakal Allah. Meski terkadang aneh kedengaran di telinga orang Banjar saat ini, karena dalam berbahasa mereka masih kental menggunakan dialek daerah asalnya masing-masing, seperti Kelua, Kandangan, Alai, Martapura, Banjarmasin, dan lain-lain. Keberhasilan dalam kehidupan dicapai oleh generasi ke generasi, mulai dari generasi pembuka hutan, pembuka bagan, hingga menjadi generasi para pemimpin Malaysia. Lebih dari 6 orang menteri di negeri Tanah Melayu ini adalah keturunan orang Banjar. Dan lebih dari itu, orang-orang asal keturunan Banjar ini dalam kehidupannya tampak lebih bermartabat. Ada yang menjadi ulama, anggota parlemen, kaum cerdik pandai, sampai peniaga dan petani yang tangguh. Dalam laporan Batiti Bubuhan Kulaan Banjar di Malaysia ini, akan kami turunkan salah satu hasil rekaman kami bertemu dengan seorang tokoh warga Malaysia asal keturunan Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubuhan Kulaan Banjar di Malaysia. Ini wayah ini Banjar TV, ada baelang ke rumah Pak Haji Muhammad Halib bin Haji Muhammad Nur. Kita sekarang berada di Kampung Sungai Manik di distrik Teluk Intan, negeri Perak di Malaysia. Alhamdulillah hari ini kita berada di rumah beliau. Ini daerah pertanian yang subur, dan ini mungkin akan menarik kalau kita mendengar kisah beliau nang kayak apa, kisah dahulu orang Banjar sampai tak sini. Limbah itu nang apa garang diulah bubuhan kita nih di sini. Jaka bulikan aja bangun kada rame. Kira-kira di sini rame banget soalnya jadi kuler bulik. Nah, mun kayak itu kita dengarkan jagain kisah beliau nih, kenapa jadi kasini arwah pada Tuhan Paninian kita bahari dan kada tapi kepingin bulik lagi ke Banua. Enggak, tapi tetap aja kalau hati ini rasa di Banjar. Iya, tetap aja hati di Banjar. Tetap aja hati rasa di Banua Banjar. Enggak, pian bakisah aja Pak Haji lah. Enggak, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Yang dihormati tetamu ulun daripada Banua yang telah sampai ke daerah kawasan Sungai Manik pada Sepodi. Ulun bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sudi datang ke pondok ulun yang serba kekurangan ini atau untuk menyambungkan silaturahim dan mendengar berita apa pemulanya orang kita Banjar yang sampai ke Malaysia pada hari ini. Jadi ulun ini kira-kira sudah pangkat yang ketiga daripada Tuan. Jadi Tuan ulun itu asalnya daripada Banjar. Jadi
panen ulun yang awal tu datang ke sini ngarannya Gusti Iris bin Gusti Antong. Hidin datang ke Malaysia ni kira tu masa itu masa dalam peperangan. Sama juga dengan peninian ulun yang sebelah berbini tadi. Hidin adalah satu penuntut ulama yang terkenal juga, Gusti Haji Saleh Gusti. Jadi Hidin tu lama menahun di Mekah selama 20 tahun. Kemudian apabila yang ini datang ke Malaysia tadi, termasuk ayah ulun sendiri, artinya menggunakan kapak lah, menabang hutan, anak melah perumahan. Sebelum apa-apa yang diolah, bertanaman sedikit dengan jagung dengan apa. Masa bahari kan bertanaman bertugal. Limbah tu apabila teknologi itu berulah, bertanam dengan kambing. Nah, dengan menajak lah, menggunakan alat itulah. Sampai zaman modern sekarang ini sudah modern, artinya banyak menggunakan kenderaan seperti traktor, jintani dan sebagainya lah. Zaman sudah modern. Jadi memang asal datang tu memang kesusahan lah. Jadi yang senangnya macam-macam ditempuh macam di Malaysia ni, peperangan dan sebagainya lah. Yang ditempuh bukan mudah juga kiranya, tetapi alhamdulillah lah menanya dengan kekuatan iman sekukuhnya tu kita sampai hari ini dapatlah merasa nikmat dan kesukaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kita rezeki. Jadi bagi pihak ulun pun memang ada niat dah. Banyaklah mendengar berita daripada penian, tetapi kerasawat berita sampai kepada ulun hanya dengar kabar saja. Jadi pasal kalau ikut sejarahnya tadi memang adalah terbabit dengan keturunan sultan dan raja, tapi ulun malu nak ucap. Tu pasal memandang diri ulun ni kayak ini. Jadi wasilah tu bahari ada, tiap orang Banjar datang ke Malaysia ni yang ada berketurunan semua ada wasilah itu ada. Tapi asal ketika orang Bahari kembali peninian semua bergandah di Johor. Banyak dia dengan Sultan Johor. Macam peninian orang rumah ni di bagian dari Sultan Johor. Yang orang terkenal Muhammad Isa. Muhammad Isa tu berasal daripada Jatuh. Masjid yang di sana tu ada satu Quran kecil. Kada siapa yang boleh menurunkan, peninian Hidin tu yang menurunkan. Jatuh di Alai. Ada jatuh di Alai. Di Jatuh dipanggilnya tu. Di sana tu sejarah ceritanya tu jatuh. Jatuh. Di situlah ada terletak. Jadi ulun melaluilah dengan masyarakat benua sana, naik bot lah melalui sungai Sungai Beritu tu. Di sana jadi banyak masjid. Jadi mana satu masjid jatuh, jadi kada kawal lah mencari masjid jatuh tadi. Anak melihat jo Quran tu benar ke di atas. Dia dengar kabar betulnya Quran tu memang ada di atas lagi. Quran apa ni? Quran haloi Banjar, Quran kecil sama aja tu. Di atas ada lagi. Tu masa peperangan Beranda Bahari tu. Tu sejarahnya. Jadi hari ini nampaknya cara Malaysia ni pang dibantu oleh kerajaan banyaklah untuk perkembangan. Itu jadi pertanian tu maju sedikit lah katanya. Lagipun banyaklah nanya. Jadi yang ada yang tadi masih lah. Macam ulun tadi teringat tercari keluarga-keluarga sana, tapi kata kalau ikut sejarah tu masih ada lagi lah. Tapi ada yang kada pernah dulu lagi lah. Kira sama keturunan ketiga keempat tidak jauh bezanya. Itulah yang dapat ulun nerangkan buat sementara waktu ni lah. Yang ada yang teringat lah. Jadi yang mana dari kekurangan tu Tuan pun menyusun 10 jari lah. Minta ampun, minta maaf lah. Yang mana kada bujur tu dibujurkan aja Banjar. Yang mana kurang tu tambah kalau dengan cara kebaikan. Itulah mananya. Jadi yang kesusahan yang dalam peperangan tu kita baca kalah yang beratlah kerjanya juga macam perang komunis, perang apa tu. Di sini pun semua bertempur semua ada lah. Itu antara hidup dan mati itu masuk turun baca dah, ingat dah orang tu. Melihat dah semua segalanya tu mana. Jadi kerana ada pertolongan Allah SWT, maka kita pun dapat lagi bertemu hari ini memanjang silaturahim. InsyaAllah kita akan bertemu lah. Dengarlah ucapan ulun lah buat sementara waktu lah. Pak Haji pian sudah ke Martapura. Kalau nih beberapa 6 minggu yang lalu kah? Iya. 6 minggu Masuk kali kedua tu ke Martapura tu. Nah, 2 kali sudah artinya mudik ke Banua nih. Udah 2 kali dah. Apa kesan pian lawan Banua, sudah bertamu lon siapa aja pian kemarin di Banua? Yang jadi ulun yang akhir-akhir ini pastinya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ulun dapat bertemu dengan artinya Pangeran Harus Saleh lah. Itu sangat apa ya rasanya satu kebesaran yang
anugerah yang tak disangka-sangka lah. Ulun sebagai hamba biasa saja dapat bertemu dengan beliau, itulah kena dibawa oleh rakan-rakan yang nanti ulun di hotel itulah satu yang tuan bangga sekali. Dan keadaan di sana kalau ulun pandang pada segi hakikatnya kemasyarakatan hidup ke sana lebih baik di sini. Tapi orang kada begadang di sini hanya mandang kemewahan hidup, orang rasa di Malaysia ini lebih hebat. Namun satu, keadaan masyarakatnya daripada pagi sampai ke malam sampai ke petang berbeza dengan sini. Satu banyak perbezaannya. Lepas tu cara masyarakat hidupnya tu tadi kita lihat kan tidak ada yang kita sama seminggu sana. Apa yang kita lihat tidak semuanya artinya dalam ketenangan kebaikan. Kadida tergeser bahasa perkataan sombong bongkak, pergaduhan di perjalanan, pergeseran kereta motor dan sebagainya aman seminggu. Kalau di sini sehari tertentu satu mayat tentunya ada bergelimpang. Itu kebaikan. Nah, Allah bantu sana lebih hebat. Sebab kekuatan sana keimanan lebih hebat mungkin daripada sini lagi. Nah, itu jadi Tuhan. Jadi apabila ulun baca pulang kitab yang ada daripada pengarang yang daripada Arfan tu, kalau dulu kalau kada silap sepupu arwah bapak tahun ini tahu gambarnya di sini nih, ada di rumah nih yang digambar apa di buku Harus Saleh tu kan ada pengiran tu ada gambarnya. Nah, tu ada juga gambarnya. Jadi banyaklah kebaikan yang kita lihat sana lah. Kalau soal makan minum tu kita kada ceritakanlah, lebih kurangi sama aja sini. Tapi memang banyaklah. Kalau begitu kalau sejarahnya ada Malaysia, ingat lagi Malaysia lebih hebat lagi daripada yang lain di dunia kalau kira. Tapi kada kau bulah Malaysia sebab kita bersih pendapat Malaysia ni banyak kada walaupun semua Islam tapi bedah berkecamuk Islam tu. Sebab ada yang datang ni semua merosakkan banyak ini kebaikan. Sebab apa jadi kita pempayah ni bentangkan ni sebab perkara berat benda ni. Jadi banyak macam itu. Tapi kalau tentang keadaan kelihat ni yang bagus lah dalam perjalanan keadaan negeri, makan, minum, perumahan, hotel dan sebagainya memang hebat lah semua tadi. Tetapi kalau dah duduk dalam sebulan 2 bulan memandir antara sama satu sudah lain cerita, dah banyak ceritanya. Tapi kita minta sama-sama lah. Di sana di benua baik, di sini baik sama. Tidak apa kacau bilau. Sebab apa sini berbilang kaum banyak itu masalah yang tadi. Itu masalahnya sana tidak peratusnya Islam tulen seberatan. Kalau ada pun yang Dayak betul-betul kalau kita ketahui lah, tapi dipandang pada masyarakat hidup semua Islam itu yang ulun yang ada yang tergembira sangat yang sangat hati. Jadi yang mirip itu cuma Kelantan aja lah di Malaysia nih. Yang ada mirip di Banjar atau Kelantan lah ada yang itu. Sebab apa dipegang oleh ulama-ulama kuasa. Jadi apabila kita ulama di bawah, umarah di atas, habis ceritalah. Patutnya ulama di atas, umarah di bawah. Itu yang terbaiknya sekali. Itu pasal ulun baca buku tu sama itu demikianlah yang ulun dapat menerangkan sikit lah. Makasih banyak. Terima kasih banyak Pak Haji Muhammad Halib. Pemirsa Banjar TV, kita tadi sudah berbincang bepandiran lawan tokoh masyarakat di Kampung Sungai Manik di Teluk Intan di negeri Perak, Malaysia. Alhamdulillah beliau yang juga menjadi tokoh masyarakat di kampung ini, dan beliau adalah generasi ketiga yang madam mulai Banua Banjar. Dan bersyukur juga kita, beliau sudah 2 kali mudik ke Banua, sudah juga berdapat lawan Pangeran Haji Hairul Saleh, Bupati kita di Martapura. Karena beliau pun juga masih keturunan kerajaan yang 3 generasi yang lalu terpaksa harus meninggalkan Banua karena sebagaimana kita ketahui dalam penghujung Perang Banjar itu terjadi migrasi para pembangkang menurut versi Belanda yang mereka tidak mau menyerah kepada Belanda sesuai dengan amanah Pangeran Antasari, dalas hangit, haram menyerah, wajah sampai ke puting. Mudah-mudahan semangat ini tetap menjiwai kita semua baik di Malaysia maupun di Banua Banjar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan Batiti Bubuhan Kulaan Banjar di Malaysia. Produksi bersama Ika Unlam dan Banjar TV. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.